Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fatih Tantaso dengan NIM 0223333, kelas pendidikan matematika 2023A, nomor absen saya itu 16, ini genap. Jadi saya akan melakukan uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Jadi pertama-tama kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tutorialnya saya buat. Pertama-tama kita ketik nomor, terus nama respondennya siapa aja, terus kita sesuaikan supaya lebih rapi ya. Terus kelasnya, terus nomor item, terus kan soalnya itu terdiri dari 15, jadi kita ketik satu di sini. Jadi untuk lebih mudah kan kita tarik saja, tapi kita kita tarik ke sana sampai nomor 15 ya, tunggu ya. Nah, sudah. Terus untuk responden saya itu terdiri dari 30 responden. Kita tarik lagi. Terus sampai 30. Oke. Satu lagi. Oke. Untuk nama-namanya itu sudah saya akan. Kita tinggal salin nama-namanya, teman-teman. Ini. Oke. Kita salin, terus kita kembali ke lembar ketiga Microsoft Excel. Jadi kita akan klik oke. Jadi untuk kelasnya saya pilih kelas 8 aja. Kita tarik ke bawah sampai ke responden ke 30. Ya, terus untuk ininya, untuk nilai dari setiap item atau setiap pertanyaan itu kita pilih 4. Untuk responden 3. Jadi untuk lebih memudahkan, saya akan menyalin dari yang sudah saya buat itu. Kita tinggal salin, teman-teman. Kita tinggal salin, terus kita ke lembar ketiga. Terus kita tinggal kontrol V. Terus pertama kita jumlahkan dulu, misalnya dari responden pertama atau sama di pertama nih, kita jumlahkan seluruh nilai dari pertanyaan dia untuk Adi Pratama dari pertanyaan 1 sampai 15. Terus kita klik ini sama dengan terus sum, terus dalam kurung kita blok. Kita blok, terus kita balas kurung, terus 49. Agar lebih memudahkan lagi, kita tinggal klik ini ke bawah. Oke. Terus untuk cara menguji validitas dari data ini yaitu 30 responden dari data esai tes subjektif itu kita Rtabel itu kita dapat dari ketentuannya yaitu 0,361. Untuk lebih mudahkan kita tarik lagi seperti ini sampai ke pertanyaan. Oke. Untuk R-hitungnya itu kita ketik sama dengan terus pilih ketik persen dalam kurung, terus kita blok ini pertanyaan nomor 1 untuk seluruh responden. Kita ini terus klik tanda titik koma, terus sudah itu kita blok lagi untuk yang jumlah dari seluruh pertanyaan ya. Terus kita pilih
klik dalam kurung, terus apa? Nah, jadi R hitung dari pertanyaan nomor 1 itu sebesar 0,40 dan R tabelnya itu kan 0,31. Untuk hal itu juga dilakukan untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Jadi sudah saya tadi lakukan itu bahwa lembar, kita kembali ke lembar sudah saya lakukan pengujian R hitungnya. Untuk pertanyaan nomor 2 itu sebesar 0,2241, pertanyaan nomor 3 0,06. Terus kita lihat bagaimana cara pengambilan keputusan dari uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Nah, jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung, maka dinyatakan valid. Sedangkan jika R tabelnya lebih besar dari R hitung, itu dinyatakan tidak valid. Jadi pada pertanyaan nomor 1 kan R tabelnya itu 0,361 nih, terus R hitungnya itu 0,4076 dan sekian. Jadi itu karena R tabel itu lebih kecil dari R hitung, maka dinyatakan pada soal nomor 1 itu valid. Terus nomor 2 itu tidak valid karena R tabelnya itu ternyata lebih besar dari R hitung. Kenapa? Karena R tabelnya itu 0,36, sedangkan R hitungnya itu 0,22. Nah, begitu selanjutnya kita lakukan ke selanjutnya. Jadi pertanyaan nomor 1 saya itu R itu dinyatakan valid, pertanyaan nomor 2 itu tidak valid, pertanyaan nomor 3 itu juga tidak valid. Dari semua 15 pertanyaan ternyata yang valid itu cuma 3, yaitu pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 5, dan pertanyaan nomor 15. Selebihnya itu tidak valid. Oke. Jadi itulah uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Jadi selanjutnya itu untuk uji reliabilitasnya. Kita menggunakan data yang sama tentu saja. Pertama-tama kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Terus kita untuk lebih memudahkan lagi kita salin saja data saya. Ini kita salin semuanya. Tidak usah, ya kita salin semuanya aja. Tidak usah jumlahnya, tidak usah. Salin. Bisa salin, kita masuk ke SPSS. Terus kita langsung aja klik kanan, Ctrl V aja kali. Dari saya. Kita pilih paste. Nah, semua data saya itu sudah tersalin, yaitu 30 responden dengan pertanyaan itu sebanyak 15 pertanyaan. Jadi untuk mengganti variabel V-nya itu kita untuk lebih mudah supaya part 001-nya itu berubah jadi X, kita kita blok semuanya, terus kita Ctrl F, terus kita pilih replace, terus filenya itu kita var 000, bukan OO ya, terus ini jadi X, terus replace all, terus kita close. Terus untuk cara menguji validitas, reliabilitas semua data ini kita pilih analyze, terus kita ke scale, terus kita pilih klik reliability analysis. Terus kita masukkan semua dari X1, X2 ke dalam items ini. Jadi kita tinggal Ctrl A supaya lebih memudahkan, kita masukkan ke items. Terus kita klik statistik. Terus jangan lupa checklist pada bagian scale if item delete. Nah, terus oke, semuanya oke. Terus kita pilih continue. Terus pilih oke. Nah, terus kita lihat pada reliability statistik
Nah, untuk pengambilan keputusan pada uji reliabilitas itu kita lihat Cronbach alfanya. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner jika pengukuran dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ialah kuesioner reliabel jika nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,6. Nah, kita kembali ke SPSS, kita lihat reliability statistik. Kan tadi kan ketentuan atau pengambilan keputusannya itu Cronbach alfanya itu harus lebih besar dari 0,6 tadi. Jadi karena tidak lebih besar dari 0,6 atau Cronbach alfanya itu lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan bahwa data ini itu tidak reliable. Oke. Jadi dinyatakan bahwa dari data tersebut itu tidak reliable karena Cronbach alfanya itu lebih kecil dari 0,6-nya. Nah, ini yang kita lihat. Cronbach alfanya itu min 2,173, sedangkan untuk ambilan keputusan itu harus lebih besar dari 0,6. Jadi tidak reliable ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji tingkat kesukaran menggunakan SPSS dengan data yang sama. Data yang saya ambil tadi itu dari Excel saya juga ya. Terus pertama-tama kita salin datanya semuanya kayak tadi pada uji reliability menggunakan SPSS juga. Kita salin semua datanya, terus kita masukkan di SPSS, yaitu data dari 30 responden tadi. Nah, terus kita masuk di SPSS, saya sudah tadi seperti tadi di uji reliability kita hapus semua datanya kecuali yang total pada Excel. Nah, kita bisa tidak ambil yang bagian total ini. Terus kita masuk di SPSS ya. Kita masuk di SPSS untuk melakukan uji tingkat kesukaran untuk setiap soal, yaitu pada soal esai sampai 15 pertanyaan. Untuk variabel P-nya juga sudah saya ganti. Pertama-tama untuk melakukan uji tingkat kesukaran menggunakan SPSS, pertama-tama kita pilih analyze, lalu kita pilih pada deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi, terus semuanya, terus yang datanya itu kita kontrol A untuk kita masukkan semua ke dalam variabel. Terus kita pilih statistik, kita tekan klik, terus lalu kita pilih pada bagian min dan pada bagian maksimum. Nah, terus kita pilih continue, terus kita pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini. Terus kita fokus, saya perbesar dulu. Terus kita fokus pada bagian min dan maksimum dari statistik ini. Dari misalnya soal nomor 1 kan minnya 3,833 sekian, terus maksimumnya kan 5. Kenapa 5? Karena dari skor tertinggi dari setiap soal tadi itu kan 5. Terus kita masuk ke prasyaratnya. Misalnya untuk tingkat kesukaran prasyaratnya itu, misal kalau kategori dikatakan sukar kalau itu P-nya itu lebih kecil dari 0,3. Terus dikatakan sedang kalau P-nya itu lebih kecil, lebih besar dari 0,3, terus lebih kecil dari 0,7. Terus kalau dikatakan mudah kalau P-nya itu lebih besar dari 0,7. Terus untuk mencari nilai P gimana sih? Nah, untuk mencari nilai P untuk tes subjektif esai itu min dibagi skor maksimum yang ditetapkan. Nah, misalnya tadi minnya itu kan, untuk yang mudah kita pakai kalkulator aja. Kan tadi minnya itu betul. Kan tadi minnya itu kan tadi minnya itu kan
Nah, minnya tadi kan 3,833 untuk soal nomor 1. Nah, kita ketik 3,833. Aduh. Dibagi dengan skor maksimumnya ini 5. Sesuai tadi rumusnya, yaitu nilai min rata-rata terus dibagi skor maksimum. Nah, menghasilkan 0,7666. Jadi untuk soal nomor 1 itu tingkat kesukarannya itu 0,766 dengan keputusannya itu indeks kesukarannya itu berarti ini P-nya itu lebih besar dari 0,77. Jadi 0,70. Jadi dikatakan bahwa kategorinya itu mudah. Nah, untuk lebih memudahkan kita bisa taruh di sini misalnya pada soal nomor 1 itu misalnya tingkat kesukaran tingkat TK ya. Tingkat kesukarannya mudah gitu. Terus kalau untuk soal nomor 2 seperti itu juga kan tingkat ke min-nya itu 3,766. Kita pilih 3,766. 3,766 terus dibagi 5 lagi. Bagi 5. 3,766. Nah, tingkat kesukarannya itu 0,7532. Jadi itu juga tergolong tergolong mudah. Jadi itulah tadi cara menguji tingkat kesukaran menggunakan SPSS. Jadi soal nomor 1 tadi tingkat kesukarannya itu mudah, soal nomor 2 itu mudah karena P-nya itu lebih besar dari 0,70. Jadi itu menggunakan cara SPSS dengan menguji tingkat kesukarannya. Untuk selanjutnya untuk soal lainnya yang 3, 4 sampai 15 itu caranya juga sama. Baik, karena kita tadi sudah melakukan uji tingkat kesukaran, selanjutnya kita akan melakukan uji daya pembeda menggunakan Microsoft Excel dengan data yang sama. Saya dapat data yang sama tadi, kita tinggal salin semua datanya dan saya kasih salin ke lembar ke-5 semuanya. Itu kan ini. Terus kan R-tabel dengan R-hitunnya sudah tidak dipakai lagi untuk menghitung daya pembeda dari data saya. Jadi kita tinggal hapus semuanya ini. Hapus, lalu oke, hapus. Terus langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita mengurutkan dulu data kita dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita pilih dari Z sampai A. Urutkan. Terus karena data kita ini terdiri dari 30 responden, lalu kita menurut aturannya itu kita pilih 27% dari 30 dari data terresponden untuk kita pakai dalam rumus ini, yaitu untuk mencari D-nya itu min kelompok atas dikurang min kelompok bawah terus dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan yaitu ialah 5. Pertama-tama kita 27% itu dijadikan desimal itu menjadi 0,27. Terus kita kalikan dengan 30 responden tadi menghasilkan 8,1. Jadi 8,1 itu kita bulatkan saja menjadi 8 saja. Oke, kita bulatkan jadi 8 saja. Terus selanjutnya kita pakai yang 8 ini. Terus kita pilihlah dari kelompok atas 8 responden. Nah, berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita rapikan dulu, kita tandai. Terus yang dari ini kita hapus ini karena ini adalah nomor itemnya tadi, kita hapus saja supaya lebih rapi ya. Oke, tunggu ya. Kita hapus seluruh baris. Oke. Terus kita juga pilih 8 kelompok bawah. Dari bawah berarti
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di resimulan kita rapikan. Terus kita sisanya ini yang tidak saya pilih dari kelompok atas dan kelompok bawah 8 responden itu kita bisa hapus saja. Oke, untuk lebih memudahkan kita untuk menguji daya pembedaan. Oke, kita bisa dilihat. Oke. Terus kita cari dulu yang pertama yaitu rata-rata dari kelompok atas. Rata-rata atas aja. Nah, seperti ini. Cara mencari rata-rata itu kita ada rumusnya itu sama dengan terus dalam kurung average dalam kurung sama dengan average dalam kurung terus kita blok yang bagian ini nomor 1 soal nomor 1 untuk setiap responden kelompok atas, terus kita balas kurung, terus kita pilih enter. Oke. Terus kita tarik saja untuk lebih memudahkan sampai di nomor soal yang ke-15. Oke. Jadi rata-rata kelompok atasnya ini. Terus rata-rata kelompok bawahnya kita lakukan hal yang sama. Rata-rata bawah. Terus pertama kita sama dengan terus average dalam kurung kita blok yang ini terus balas kurung lalu enter. Untuk kita lakukan hal yang sama seperti yang rata-rata kelompok atas tadi. Sampai sini, sampai soal yang ke-15. Terus rumusnya kan tadi itu men kelompok atas dikurang men kelompok bawah. Jadi kita pilih dulu itu daya pembedanya DP terus DP aja. Nah, rumusnya itu ialah kita tinggal sama dengan terus dalam kurung kita blok yang kelompok atas ini terus dikurang yang kelompok bawah terus balas kurung enter. Sesudah itu kita tinggal tarik lagi seperti yang tadi kelompok atas kelompok bawah. Oke, nah sesudah itu untuk mencari kategori dari daya pembedanya itu yang ini. Nah kita masukkanlah ini yang D tadi. Terus kategori kan rata-rata kelompok atas di rata-rata atas dikurang rata-rata bawah. Terus DP-nya di sini daya pembedanya itu rumusnya tadi berarti yang kelompok atas dikurang kelompok bawah dibagi 5. Oh ini bisa langsung tadi kita bagi 5 aja supaya lebih memudahkan ya. Oke, tunggu ya. Kita hapus dulu supaya lebih memudahkan kita. Oke. Itu dengan cara yang sama kita langsung cari DP-nya aja, nggak usah dikasih beda rata-ratanya. Supaya kita satu kali cari. Berarti kita pilih sama dengan dalam kurung terus kita blok yang bagian rata-rata atas terus dikurang dengan rata-rata bawah terus kita balas kurung lalu kita sesuai rumusnya itu dia di skor maksimumnya ditetapkan. Skor maksimum dari data ini ialah 5, jadi kita bagi 5 aja. Oke, menghasilkan 0,225 untuk pertanyaan soal nomor 1. Jadi kita untuk yang menggunakan kita tarik saja seperti ini. Lalu oke. Nah, bakal muncul daya pembedanya. Daya pembeda dari semua soalnya yaitu 15 soal untuk tipe soal esai. Terus untuk kategorinya itu kita menggunakan rumus sama dengan
if dalam kurung, kita blok yang ini saja. Kita sesuaikan dengan data kita. Ya, untuk lebih mudahkan saya seperti ini saja. Oke. Kita pilih yang ini. Oke. Terus tadi yang mana ya? Ini tadi ya. Oke. Berarti kalau D-nya itu sorry. Untuk D-nya ini kita pilih ini, berarti itu kurang dari 0,225. 0,225 berarti itu lebih besar dari 0,20. Oke, saya ulang. Untuk dapat melihat kategorinya, kita bisa lihat pada kategorinya, kita bisa supaya lebih memudahkan. Kita pilih if sama dengan if dalam kurung. Itu kita lihat dari sini ya, dari kategorinya ini, misalnya kategori daya pembedanya dari, kalau D-nya lebih kecil dari 0,2 berarti itu buruk atau tidak berfungsi. Jadi kita pilih itu ini. Oke, terus kan tadi kategorinya ini kan D-nya itu lebih kecil dari 0,20, berarti D buruk. Nah, sedangkan yang saya pilih tadi ini kan ini 0,2 itu lebih besar dari 0,225 itu lebih besar dari 0,20. Berarti itu kita pilih lebih besar. Terus kita ketik 0,20. Terus tanda titik koma, terus kita tanda petik, kita ketik buruk, itu buruk kan. Terus tanda titik koma, terus ini selanjutnya kita pilih lagi, kita ketik lagi if, terus kita dalam kurung, terus kita pilih lagi ini karena yang kedua kategorinya itu dapat diterima dan revisi dengan syarat itu D-nya itu harus lebih kecil dari 0,29. Berarti ini lebih kecil sama dengan 0,29. Titik koma dalam tanda seru berarti dapat diterima dengan revisi. Terus kita balas tanda petiknya, berarti titik koma, kita ulangi seperti lagi. Berarti dalam kurung, berarti kita gini, terus itu kurang dari sama dengan 0,39 kategori dapat diterima dengan tanpa revisi. Berarti 0,39 terus titik koma tanda petik dapat diterima dengan tanpa revisi. Nah, terus kita balas lagi. Terus kita lakukan hal yang sama untuk yang baik. Berarti titik koma, terus kita pilih kita ketik if dalam kurung yang ini. Nah, terus itu lebih harus D-nya itu lebih kecil dan lebih kecil sama dengan 1,0. Itu bakal dinyatakan baik. Sesudah itu saya perbesar lagi supaya lebih jelas. Sesudah itu kita kita balas kurung sebanyak 4 kali sampai ada balas kurung tanya. Terus kita pilih enter. Nah, sudah itu untuk melihat kategori semua dari soal nomor 1 sampai 15 kita tarik saja seperti ini. Nah, untuk melihat lebih jelas saya ubah ya ininya ya. Ini aja. Sorry. Ya, ini. Berarti pada soal nomor 1 itu kategorinya buruk. Terus yang soal nomor 2 untuk daya pembedanya itu kategorinya itu dapat diterima dan revisi itu berdasarkan dari koefisien daya pembedanya dan kategorinya. Kita bisa lihat di sini. Terus berarti soal nomor 3 itu
juga dapat diterima dengan revisi. Soal nomor 4 itu dapat diterima dan revisi. Yang dapat diterima yang dapat diterima tanpa revisi dengan baik itu tidak ada untuk data 30 responden yang setelah saya uji. Oke, sekian dari saya. Itulah tadi pengujian dari data dinyatakan. Yang pertama itu menguji data 30 responden, yaitu soal subjektif atau esai berjumlah 15 nomor. Yaitu datanya itu pertama kita mencari valid atau tidaknya. Tadi itu saya ubah lagi. Nah ini berarti nomor 1 valid, nomor 2 itu tidak valid, nomor 3 itu juga tidak valid. Terus yang kedua itu kita mencari menggunakan SPSS, yaitu uji reliabilitas juga menggunakan SPSS tadi sudah saya terangkan. Terus untuk ketiga yaitu kita uji tingkat kesukarannya. Ya, tingkat kesukarannya tadi itu juga ada rumusnya. Yang ini. Jadi yang tadi rata-rata soal yang saya pilih itu tingkat kesukarannya itu tergolong mudah, dari nomor 1 sampai 15 itu semuanya tergolong mudah. Dan yang terakhir yaitu daya pembeda, dia menggunakan Microsoft Excel juga. Itu sudah saya uji juga menggunakan Microsoft Excel dengan keterangan bahwa yang buruk itu soal nomor 1, nomor 5 dengan nomor 15. Terus yang lainnya itu dapat diterima dengan revisi. Sekian dari saya untuk pengujian menggunakan Excel dan SPSS. Excelnya itu uji validasi dan daya pembeda, sedangkan untuk SPSS-nya itu uji reliabilitas dan juga mencari tingkat kesukaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.